Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman, gue mau ganti balutan ya. Ini hari kedua ya teman-teman ya, bukan ganti balutan kedua. Tapi kemarin ganti, ya iya sih ganti balutan kedua. Cuman kan biasanya gue gantinya 2 sampai 3 hari sekali. Tapi ini besoknya tuh langsung gue ganti ya. Karena ada rembesan katanya. Ya karena memang luka bakar biasanya masih banyak ya cairannya gitu. Nah, ini kakinya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini tuh sebelumnya gua kasih ini softtek ya. Karena apa? Karena memang apa namanya, supaya bisa nampung cairan lebih banyak. Nah, ini kakinya bentuknya hitam banget teman-teman. Nah, kulit ini yang hitam ini adalah jaringan mati. Cuman memang apa namanya, kemarin tuh belum diklotekin ya. Ini juga belum, karena gue yakin takutnya nanti masih nyeri. Jadi nunggu si kulitnya ini hancur dulu teman-teman. Gitu. Nah, ini gue sabunin pakai sabun khusus cuci luka ya teman-teman. Ya. Jadi kalau yang belum tahu, ini tuh pasiennya kena ledakan tabung gas teman-teman ya, di bagian kedua kaki, dua dengkul, dua tangan, dan satu muka ya, pipi sebelah kiri kalau nggak salah. Ya udah, habis itu nih gue cuci pakai sabun khusus cuci luka ya. Kalau ada cairannya, kalau ada bulanya atau nggak blister ya teman-teman, bisa ambilin pakai sepuit ya teman-teman. Nah, ini gua lap, habis gua cuci, gua lap, gua bersihin, gua keringin ya. Jadi apa namanya, di sini gua nyucinya pakai air kemasan ya teman-teman, terus dimasukin ke teko biar gampang ya. Gua nyucinya pakai air le mineral teman-teman ya, jadi keluarga gue suruh beli. Nah, ini lagi gua pecahin blisternya ya, gua sedot-sedotin ya, terus gua keluarin ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi eh, penumpukan, apa ya, supaya nggak numpuk di situ lah gitu bakterinya gitu teman-teman, karena blisternya lumayan besar-besar gitu. Apalagi kalau teman-teman nonton di video yang pertama, nah itu gue spray menggunakan antiseptik ya teman-teman, atau enggak cairan PHMB langsung untuk dengkulnya nih teman-teman. Kita mau buka nih teman-teman ya. Nih kita gunting dulu ya, tuh teman-teman bisa lihat ya, kedua kaki dan kedua dengkul, kedua tangan sama muka nanti. Nah, ini dengkul ya teman-teman. Dengkulnya tuh sampai mengkilat gini teman-teman ya. Kita lihat ya, berapa hari kira-kira dia akan nutup. Nah, ini tuh gua udah cuci ya, bersih. Di sini gua nyuci pakai air kemasan ya teman-teman ya. Gua menggunakan prinsip modern dressing ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya warna lukanya ya. Jadi ini tuh kayaknya apa namanya, lukanya bagian kulit bagian luar doang sih ya, nggak terlalu dalam sih intinya ya. Cuma kita lihat nanti berapa hari membaiknya. Buat teman-teman yang apa namanya sedang merawat luka ya, atau enggak luka bakar juga ya, jangan lupa gulanya dicek dulu ya. Ini gua nggak ada alat ceknya kebetulan, gua udah anjurin ya. Ini gua spray antiseptik ya. Jadi ini tuh gue lagi nggak ada alat cek gulanya teman-teman, gue anjurin ke tempat lain buat ngecek, cuman belum dicek-cek juga. Yang penting gue udah edukasi, karena gue takutnya ada diabetes juga. Nah, ini tuh gue bersihin teman-teman ya dengkulnya. Jadi luka itu teman-teman akan cepat sembuh kalau suasananya lembab ya, tidak kering, tidak basah. Sedangkan banyak banget orang udah dibuka aja biar cepat kering gitu kan. Sebelumnya kalau teman-teman lihat di video pertama, itu tuh pada bekerak gitu teman-teman, lukanya jelek. Nah, ini yang di bagian tangan nih, ini semuanya gua kerjain di sebelah kiri dulu nih semuanya. Nah, ini yang di bagian tangan kita lihat ya. Jadi buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka ya untuk area Jabodetabek ya, silakan hubungi gua lewat WA. Nomor gue cantumin di kolom komentar ya teman-teman, atau kolom deskripsi. Kalau belum gua cantumin, teman-teman scroll aja ke video-video yang paling bawah. Di situ biasanya udah gua taruhin nomor handphone dan
maksudnya nomor WA ya teman-teman ya. Nah yang di tangan pun juga sama teman-teman, itu gue cuci ya. Ini telapaknya nggak terlalu kena ya, bagian belakang sama sampingnya doang tuh ya timbul luka teman-teman ya. Nah di situ ada bula ya, terus gue sedot cairannya ya menggunakan spet ya. Hati-hati dalam menusuk ya teman-teman ya. Gua tuh nusuk cuman kulitnya doang, jadi nggak tembus dalam ke dalam gitu ya, jadi harusnya nggak sakit gitu. Intinya supaya gimana caranya cairannya pada keluar teman-teman ya. Jadi sama sih prosesnya, semuanya disabunin terus di spray keringin, spray antiseptik ya. Nah baru habis itu teman-teman bisa dikasih salep gitu ya. Nah nih tuh udah gua keringin ya, biar bener-bener bersih, supaya lukanya juga kelihatannya bersih dan bagus teman-teman. Nah udah kita beresin alatnya ya, tinggal yang di sebelah kanan, cuman ini langsung kita salepin dulu. Di sini gue pakai hydrazine teman-teman ya. Jadi abis itu langsung gue tutup kasa teman-teman gitu ya. Wajib banget kalau nyalepin tebel ya teman-teman, supaya apa, supaya moistnya itu dapat teman-teman ya. Jadi kan gue sering bilang ya, luka akan cepat sembuh kalau dia tuh lembab, tidak kering dan tidak basah. Jadi salepnya menggunakan salep yang ada kandungan zincnya yang memang bisa mempertahankan kelembapan ya. Salepnya ada banyak sih teman-teman ya, mereknya ada Mencovazine, Epitel Cream, Sanoskin, apalagi ya. Ada banyak teman-teman, tapi kalau gue pribadi gue seringnya pakai ya salep produk gue sendiri, karena gue ngejar harga ya teman-teman gitu. Karena kan nggak semuanya biasanya support dengan apa ya, salep-salep tertentu ya. Jadi ya gue menyesuaikan ekonomi gitu. Tapi biasanya yang gue sih nganjurin ya, kalau mau yang ini ya pakai yang bermerek gitu. Cuman kan kebanyakan dah yang biasa aja salepnya, ya udah ini yang biasa gue pakai salepnya ya, tidak kalah dengan merek lain ya teman-teman ya. Walaupun yang gue gunakan ini hanya produk gue sendiri, racikan gue sendiri, dan gue tidak jual bebas yang jelas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mesen ya gue harus lihat dulu lukanya seperti apa, bisa nggak digunakan di luka-luka yang teman-teman mau gunakan. Apalagi kalau teman-teman belum pernah ikut pelatihan perawatan luka gitu kan. Nah itu juga nggak bisa sembarangan. Jadi memang kalau orang yang udah pernah ikut pelatihan perawatan luka, seenggaknya dia tuh ngerti perkembangan lukanya teman-teman. Nah ini yang di bagian muka teman-teman ya, kita lihat kemarin di video nggak gue videoin ya teman-teman ya. Jadi ini tuh kebakar juga mukanya. Cuman di sini gue mau lihat lukanya udah bagus belum. Nah lukanya yang di muka teman-teman ya, tadi itu masih agak basah, jadi gua tutup lagi teman-teman. Nah itu udah gue tutup lagi ya. Sama di muka juga tadi tuh disabunin, cuman karena videonya durasinya kepanjangan, jadi gua potong-potong teman-teman videonya, karena kalau gue cepetin kurang jelas gambarnya. Nah tuh yang di tangan sebelah kanan, nah ini lumayan lebar teman-teman di telapak tangannya tuh ya. Softteknya aja sampai banjir teman-teman ya, tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini tuh gue sedang apa namanya, siram-siram ya. Ya tuh teman-teman bisa lihat ya, telapaknya lumayan lebar juga tuh sampai ke arah siku. Nah ini udah gue cuci tadi, udah gue spray ya. Langsung aja teman-teman kalau gitu langsung kita salepin gitu ya. Semua area sama sih gue kerjainnya teman-teman. Habis itu gue kasih softtek, terus gue tutup lagi tuh teman-teman pakai elastis perban. Pakai apa namanya, kasa ya, kasa gulung. Teman-teman belinya kasa gulung yang rolan aja ya, di online shop banyak, dibanding teman-teman beli yang kecil-kecil di apotek. Waduh mau habis berapa bungkus teman-teman. Nah ini bagian dengkulnya teman-teman, kita lihat ya. Ini dengkulnya kita buka
kita lihat, nah tuh ya masih basah ya, karena memang baru kemarin ya teman-teman ya, baru 2 hari itu kan. Di video pertama tuh udah selang beberapa hari ya, karena memang gua upload videonya tuh udah gue jadwalin teman-teman gitu ya. Bahkan sekarang itu ini pasiennya tanggal berapa ya, berapa Januari ya, 25 apa ya, apa tanggal berapa gitu. Ini kan tayangnya aja gue nggak tahu nih di bulan apa gitu teman-teman. Ini yang di kaki juga sama kita buka ya. Intinya buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, silakan hubungi gue lewat WA. Nomornya ada di kolom deskripsi atau kolom komentar ya. Buat kalau belum gue taruhin, teman-teman scroll aja ke video-video yang paling bawah, di situ udah banyak gue taruhin nomor WA dan apa namanya, silakan dihubungi jika membutuhkan. Buat yang di Jabodetabek, gue bisa datang langsung ke rumah teman-teman visit ya, dan gue ajarkan dan gue bantu ajarin cara ngerawat lukanya. Buat yang di luar daerah bisa konsultasi online berbayar seikhlas ya teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.